Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita prihatin terhadap banyaknya kasus-kasus yang membuat miris kita semua. Ada beberapa kasus yang kita ingat adalah yang pertama, yang mengagetkan kita semua, bagaimana seorang Kapolres Ngada yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Itu yang pertama. Kemudian ada seorang AKBP yang memeras seorang pembunuh, anak seorang pengusaha laboratorium kesehatan, dan ini terbukti setelah diadakan investigasi oleh Propamnya Polri. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang mencengangkan kita semua. Ya, ini beberapa hari yang lalu ada beberapa orang hakim bersama dengan pengacara tertangkap tangan oleh KPK, dan kita terhenyak bagaimana uang suapnya mencapai 60 miliar rupiah. Bayangkan untuk seseorang yang lepas dari jeratan penjara, ancaman penjara, mereka rela memberikan suap seharga 60 miliar rupiah. Ada lagi kasus seperti Pertaniaga, yang para direksinya melakukan pengoplosan Pertamax, ya, yang RON 99 jadi beberapa 90, Pertalite juga dioplos, dan ini merupakan salah satu fenomena yang sebenarnya Nabi sudah katakan 14 abad yang lalu. Nabi mengatakan, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, dan kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita mengetahui makanan halal, kita mengetahui makanan yang haram bagi kita umat Islam. Dan saya kira para petinggi-petinggi itu, pejabat-pejabat itu, orang-orang yang diberi amanah itu oleh kita sebagai rakyat Indonesia, baik terhadap amanah kita terhadap presiden, pada menteri, apalagi DPR, dan ini amanah harus dipegang oleh mereka. Karena amanah ini sesungguhnya adalah pengharapan rakyat Indonesia khususnya terhadap para petinggi negeri ini. Tapi ternyata mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka memakan uang haram, mereka minum uang haram, mereka berpikir pikiran yang haram, dan ini kita saksikan sampai hari ini. Apa kata Nabi SAW? Wa inna fil jasad, ya, wa inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Ya, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Kalau dia jelek, maka jeleklah semua, ya, organisasi dalam tubuh kita ini. Maka para ulama mengatakan
Kalau kita ibaratkan hati ini ibarat presiden, ya. Kalau hati ini kita ibaratkan menteri, kalau hati ini kita ibaratkan raja, kalau hati ini kita ibaratkan kepala rumah tangga di dalam suatu rumah tangga, maka ketika dia jelek, maka jeleklah seluruh pemerintahan, jeleklah seluruh kementerian, jeleklah kepala keluarga dalam suatu rumah tangga. Bayangkan kata para ulama, kalau seandainya hati ini adalah, katakanlah dalam tubuh kita ini, dengan hati ini kita bisa memerintahkan tangan kita, ya, memerintahkan tangan kita untuk bergerak, untuk mengambil sesuatu. Kemudian dengan hati ini, dengan mata, memerintahkan mata untuk mengenali warna-warni, ya. Dengan hati ini kita bisa memerintahkan telinga kita ini untuk mendengar hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Maka dalam pemerintahan, maka hati ini ibarat raja. Dia bisa memerintahkan menterinya, dia bisa memerintahkan pejabat-pejabat lainnya untuk melakukan hal-hal yang mempunyai kebaikan terhadap rakyatnya. Tetapi jika rajanya hatinya sakit, hatinya buruk, hatinya kotor, maka semua yang di bawah-bawahnya ini adalah kotor. Dan itu terjadi hari ini. Dan ini menjadi pengetahuan kita semua, bagaimana orang-orang yang kita percaya, bagaimana orang-orang yang kita amanahkan untuk mengemban amanah ini, untuk menjadikan khususnya rakyat Indonesia ini sejahtera, belum sampai memikirkan apa yang menjadi kesejahteraan rakyatnya. Mereka masih memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri, keluarganya, dan ingat libiduhnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.